ini ya, bertepatan dengan Hari AIDS sedunia ya. Topik yang akan kita angkat yaitu dari pencegahan, upaya pencegahan dan penularan HIV AIDS. Ini spesifik ya pada anak ya. Jadi satu narasumber kita belum hadir, tapi saat ini sudah hadir bersama kita Ibu Lely Oktasistika. Ya, benar Bu ya? Iya. Oke, ya boleh diperkenalkan dulu Ibu pada para sahabat Eljon. Silakan Ibu. Terima kasih dokter. Selamat siang, Bu Lely boleh dekat-dekat lagi? Iya. Selamat siang untuk sahabat Eljon. Saya Lely Oktasistika. Saya pengelola program HIV AIDS dan IMS di Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Mentawai itu. Mungkin saya bisa menjawab pertanyaan dari Dr. Ilza, juga kita bisa sharing sama teman-teman yang sahabat Eljon yang bisa tentang HIV AIDS pada anak ya Dok ya. Ya. Yang satu lagi adalah Bapak Sabta Kodria ya. Ini Bapak Sabta Kodria dari Komisi Perlindungan Anak Daerah ya. Ini belum hadir. Saya rasa untuk pengupas sendiri apa saja sih yang jadi program kerjanya sendiri pada divisi Anda ini sendiri kalau di dinas ya. Iya, jadi kalau di Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Mentawai itu kan banyak program yang khususnya untuk penyakit menular. Nah, salah satunya penyakit HIV AIDS dan IMS. Nah, saya sendiri spesifik di HIV dan IMS ya dari mulai hulu ke hilir kali Dok ya. Jadi dari mulai kita memberikan pelayanan sampai kita bikin pencatatan pelaporan sampai dengan upaya untuk menyediakan obat ART untuk pasien HIV-nya. Jadi dari mulai pencegahan sampai promosinya sampai pengobatan sampai juga dengan rehabilitatifnya. Jadi seperti itu kalau untuk di program kerja di Dinas Kesehatannya khususnya untuk yang program HIV dan IMS. Mungkin itu aja. Ini sendiri ya kita kan memang agak lebih spesifik ke anak ya. Iya. Lebih spesifik ke anak. Nah ini kalau untuk dari programnya sendiri, untuk dari program pada anaknya sendiri, dari untuk spesifik pada soal HIV AIDS ini sendiri, yang apa programnya sendiri seperti apa nih? Kalau pada anak ya? Iya, kalau yang overall pada semua umur kelihatan lah banyak gitu ya? Iya, tapi kalau pada anak sebenarnya arahnya dari ibu hamilnya kali Dok ya. Dari mulai dia hamil, jadi kan anak-anak itu kan rata-rata kan seperti kita ketahui penularannya kan bukan HIV itu dari vertikal kan. Jadi dari ibu hamil ke bayinya, terus hubungan seksual, penggunaan jarum suntik yang tidak bergantian, terus ya, jarum suntik yang tidak steril, terus juga donor darah. Nah, mungkin kalau anak-anak kebanyakannya penularannya melalui dari perinatal, maksudnya masa kehamilan. Jadi ibu hamil yang positif itu menular ke anaknya sehingga anaknya menjadi positif. Nah, kalau untuk spesifiknya kita program pada anak itu ke ibu hamilnya Dok. Dari ibu hamil ya. Jadi terutama lebih pada pencegahan penularannya ya. Iya, pencegahan penularannya. Ya. Jadi ibu hamil yang positif kalau memang sudah diketahui dari awal dia positif, kita ada program untuk supaya dia gimana dia hamil supaya tidak menular ke anaknya tadi, supaya anaknya tidak positif. Nah, kalau dia sudah hamil duluan, keburu hamil duluan, bisa gerakan untuk ART-nya. Jadi anaknya tidak tertular dengan HIV. Nah, sebagai informasi bahwa memang untuk HIV dan AIDS ya ini masih sering sekali terjadi salah pada masyarakat bahwa HIV itu adalah pada saat orang itu baru terjangkit ya, baru positif virusnya gitu, immunodefisiency virus seperti itu. Sedangkan AIDS adalah pada saat memang pasien tersebut memang telah tampak simptomnya, telah tampak gejalanya sehingga menimbulkan sakit. Nah seperti itu ya. Oke. Ya, terima kasih. Ya. Memang saya diamanahkan sebagai Ketua Komisi Perlindungan Anak itu dari tahun 2016 sampai 2020. Kebetulan di tahun 2020 ini belum ada pemilihan untuk penggantian era kami sampai dengan
apalagi menghadapi pandemi ini mungkin tim sel belum ada, jadi sementara KPAD kalau di daerah ini belum ada komisionernya. Jadi sementara KPAD ini belum ada posisinya. Insya Allah mungkin 2021 ini per Januari ini mungkin ada pemilihan komisioner KPAD. Tetapi kalau bicara masalah anak, kami juga sudah bekerja sama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia, dan kebetulan di tahun 2021 juga Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban bakal hadir di Provinsi Bangka Belitung. Jadi dua lembaga ini akan sinergi bekerja bersama-sama gitu. Kebetulan saya di LPSK sendiri, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, saya dari pusatnya diamanahkan baru surat tugasnya per Oktober sampai 2021 ya. Iya. Jadi saya juga memposisikan KPAD, memposisikan LPSK sendiri itu. Gitu, Pak. Oke. Saya juga ingin bertanya lagi sama Pak Sabta nih. Sebenarnya judul yang diketengahkan sama saya ini sebenarnya saya agak bingung tadinya ya, karena memang yang pertama adalah peran KPAD ya terhadap pencegahan dari HIV/AIDS sendiri, kayak gitu loh. Maksud saya ini dari mananya ya, kalau dari sisi kita kesehatan jelas. Nah ini sendiri, kalau dari program sendiri Pak yang sudah ada di Komisi Perlindungan Anak sendiri untuk terhadap penanggulangan dan pencegahan HIV/AIDS pada anak ini sendiri bagaimana Pak? Mungkin sudah ada program atau mungkin sudah berjalan gitu. Jadi selama dari 2016 sampai 2020 sampai sekarang memang ada beberapa titik-titik temuan kami bertemu dengan orang tua yang terjangkit virus itu, terutama terjangkit dari narkoba. Ini akan berdampak kepada anaknya gitu. Menjadi perhatian kami juga waktu itu ada beberapa kasus yang kami tangani ya sangat miris sebenarnya, dari orang tuanya sampai ke anaknya. Ini anaknya ini sampai orang yang mengasuhnya, sedangkan orang tua yang satunya di penjara, orang tua laki-lakinya, orang tua perempuannya sudah meninggal dunia, dan satu anaknya diasuh sama orang. Dan yang sangat mirisnya, maka saya sebenarnya kemarin mau programnya mau bekerjasama dengan Dinas Kesehatan atau Komisi AIDS di Babel gitu kan, untuk pencegahan ataupun rehabilitasi untuk anak-anak yang terjangkit virus HIV. Pada saat itu kami menangani itu belum ada program yang kami rencanakan untuk kedepannya seperti itu kan. Jadi insya Allah dalam periode kedua ini akan kami rencanakan itu, karena banyak kasus-kasus yang seperti itu di Provinsi Bangka Belitung ini sangat dirahasiakan, ya, terutama dari pihak keluarga. Ini suatu kayak aib, ya tertutup. Jadi aibnya, tapi nggak ada penyelesaian. Maksud saya kepada ya yang merasa gitu kan, merasa ya kita bersama-sama bagaimana cara penanggulangan untuk anak yang terjangkit virus HIV gitu kan. Ayo kita sama-sama bagaimana mengatasi permasalahan ini. Tetapi kebanyakan yang merasa virus itu terjangkit pada keluarganya ini sangat dirahasiakan. Dirahasiakan sampai yang tahu misalkan orang tuanya terjangkit, anaknya ini nggak diungkapkan bahwa memang anak ini pernah terinfeksi gitu kan. Itu tidak diketahui sampai perkembangan sampai anak itu dewasa ataupun itu, ini virusnya akan terus menyebar dan perkembangannya kan akan meningkat persentasenya gitu. Kalau dari pernyataan Pak Sabta sendiri sih, jadi di sini sih sebenarnya memang bersamaan dengan
efek sekunder ya. Mungkin kalau dari pernyataan Pak Sapta sendiri bukan hanya dari penyakitnya gitu, cuman efek sekundernya yaitu diakibatkan karena orang tuanya terjangkit, mungkin terisolasi, mungkin anaknya sendiri belum tentu terjangkit HIV ya? Ada beberapa, tapi kemarin itu dari statement dari salah satu keluarganya gitu, dari kakeknya gitu ya, membicarakan masalah ini anaknya juga harus mengkonsumsi gitu kan obat yang untuk kekebalan tubuhnya. Oh iya, jadi memang sudah positif ya. Iya, jadi ya kami sangat itu kan, kami kalau bidang kesehatan kami bukan bidang ranah kami, jadi cuma kami ada pengawasan terhadap anak ini, bagaimana solusi-solusi yang paling tepat untuk anak ini untuk menjalani kehidupannya, terutama psikososialnya. Psikososialnya ini akan berdampak kepada psikologis anak itu gitu. Oh iya, ini pernyataan yang menarik sih sebenarnya, terutama bagi petugas kesehatan seperti kita sih Bu Leli, karena ini tidak kalah penting ya. Tidak kalah penting adalah karena yang paling sulit, benar kata Pak Sabta, sorry Pak, dengan kata Pak Sabta itu kemarin, ini akan tertutup sekali ya. Yang paling awal adalah soal pemberian terapi, benar Bu ya? Iya. Bu Leli ya, soal pemberian terapi. Nah ini akan sangat miris sekali kalau memang keluarga tersebut sudah mengetahui bahwa dia terjangkit, tetapi tidak melakukan pengobatan. Iya, tidak melakukan pengobatan. Mungkin situasinya seperti yang digambarkan sama seperti Pak Sabta tadi, karena dia tertutup apa segala macam. Ya sebenarnya kan sekarang HIV itu memang tidak, sampai sekarang belum ketemu obatnya. Tapi sampai sekarang sudah ditemukan obat bertahan hidupnya. Gitu. Jadi ya, yang penting konsumsi. Yang penting adalah konsumsi dari obat-obatan tersebut. Dan di sini mungkin ini adalah ide baru ini Pak ya. Mungkin bisa berkolaborasi dalam hal ini, terutama yang anak-anak, bahwa memang dijaga ketat soal pemberian obat-obatannya, soal gizi ya apa segala macam. Mungkin dari Komisi Perlindungan Anak jadi kita nih ada permintaan sama Komisi Perlindungan Anak ya. Ada request tersendiri, bisa kan nanti Pak dijadiin program gitu kan. Gitu ya. Oke lah. Oke, kembali pada Bu Leli nih. Ini sudah ada pemetaan belum Bu untuk di Provinsi Bangka Belitung sendiri, untuk pemetaannya sendiri Bu? Sekarang sudah berapa pengidap update terkini yang diupdate, dan mungkin dari laki-laki, perempuan, anak gitu, ada kira-kira Bu? garis besarnya? Kalau kita sekarang ini yang anak yang dari dulu ya, dari 2002 itu ada sekitar 53-an yang positif. 53-an ya. Yang anak dari umur di bawah 14 tahun. Ini HIV atau HIV AIDS digabung aja? Digabung aja. Jadi Tapi dari yang, 53 ini sudah ada yang sakit nih sekarang. Ini ada yang meninggalnya, ada sekitar 5 orang kalau nggak salah yang meninggalnya. Jadi yang sekarang yang terakhir yang sedang minum obat, anak yang dari 0 sampai 12 tahun itu ada 17 orang. Lumayan ya, 17 orang. 17 orang yang sedang sedang minum ARV ya? Iya, sedang minum ARV. Nah, yang seperti yang dikatakan Pak Sabta tadi, memang untuk HIV ini istilahnya itu stigma dan diskriminasinya itu memang masih tinggi. Nggak hanya di masyarakat ya, tapi ada juga nakes yang kadang-kadang masih takut ketika menemukan pasien yang HIV. Dan tidak hanya nakes, perlakuannya terhadap diri sendiri aja kadang-kadang diskriminasinya timbul dari diri sendiri. Iya, dari diri sendiri. Kadang-kadang mereka merasa dikucilkan. Mereka merasa rendah diri sendiri kan. Wah, aku kena HIV. Jadi aku malu dengan ini. Rasanya itu benar-benar aib dia. Padahal sebenarnya kalau dia sudah minum obat, teratur minum ARV, insya Allah tidak akan menularkan. Nah, seperti yang kata Pak Sabta tadi, memang ada kejadiannya di salah satu di daerah di Bangka Belitung, ada anaknya sampai yang diusir dari sekolahnya. Jadi dia sampai 2 kali pindah sekolah. Karena dengan positif ya? Iya. Jadi orang tuanya tahu dia positif, orang tuanya awalnya positif. Ada yang orang tua yang siswa lainnya itu tahu kalau orang tuanya itu positif. Yang psikososial tadi. Iya, jadi anaknya itu
diusir sama sekolahnya, sampai yang ngusir bukan sekolahnya, malah orang tua dari orang tua siswa. siswa yang ada di situ. Hmm. Ada sampai dia 2 kali pindah. Itu ada kejadian itu. Makanya saya baru terpikirnya ketika melihat Pak Sabta untuk Komisi Perlindungan Anak. Kenapa nggak dari dulu kita kerja sama? Iya, harusnya Iya, memang jadi harusnya gini, program. Iya. ada Bisa dijadiin program gitu. Ya, jadi memang psiko tadi ya, yang Psikososial, menarik adalah kan? psikososial ya. Memang kalau untuk kota-kota besar sendiri, biasanya untuk pengidap HIV AIDS sendiri memang ada disediakan dokter jiwa, Iya. biasanya untuk menemukan ini ya, dan psikolog, Iya, psikolognya. rasa percaya diri atau apa segala macam. Oke, kembali lagi pada ini berkenaan dengan mungkin bidang saya ini ya. Nah, tadi juga dikemukakan sama Bu Leli soal penularan yang vertikal, yaitu dari ibu ke anak, seperti itu ya, dari ibu ke anak. Nah ini ini urusan saya nih. Nah, dari urusan saya ini, soalnya Lucu dari lihat ceritanya. soal ibu hamil, ya, soal ibu hamil. Nah jadi sekarang upaya apa yang sudah dilakukan nih Bu? Ya, yang sudah jalan nih di Pangkal Pinang sendiri. Karena kan tadi yang ditekankan adalah pada penularan yang vertikal ya, pada ibu hamil. Nah sekarang yang sudah berjalan apa nih? Jadi gini dok, karena kan HIV, pemeriksaan HIV pada ibu hamil ini udah masuk di standar pelayanan minimal di tiap kabupaten kota. Nah, jadi salah satunya standar pelayanan minimal itu pemeriksaan ibu HIV pada ibu hamil. Jadi seluruh ibu hamil Triple itu elimination ya, ya? Ada 3 ya? ada 3, HIV, sifilis, dan hepatitis. Jadi itu untuk bubble, alhamdulillah kita semuanya sudah jalan di semua puskesmas, di rumah sakit. Cuman yang agak susah memang di rumah sakit sama di klinik swasta dok. Jadi kita masih sekarang masih mau kerja sama dengan klinik swasta. Kan sekarang kan banyak nih klinik swasta, waktu praktek kan. Nah jadi kita udah mau kerja sama. Kalau bisa nanti yang dari klinik swasta atau dokter prakteknya disuruh periksa triple elimination-nya di puskesmas. Karena sudah di puskesmas sudah kita siapkan untuk pemeriksaan lengkap ibu hamilnya. Jadi karena itu sudah standar pelayanan minimal, jadi semua itu harus dilaksanakan di semua ibu hamil, tanpa terkecuali dan tanpa dipungut biaya. Iya. Ya memang sih untuk di Bangka sendiri sih sudah berjalan ya. Saya juga sudah di praktek sehari-hari sih sudah merasakan sekali ya. Memang sudah banyak yang kembali dengan ini ya. Cuman mungkin kalau saya boleh curhat nih jadinya ya. Jadi nggak apa-apa juga ya sama Bu Leli ya, mungkin bisa diterusin nanti gitu ya. Mungkin soal pencatatan ya, soal pencatatannya. Iya. Karena memang yang kita perlukan adalah kesahihannya. Iya. Gitu. Karena kan memang kadang-kadang mungkin yang kita lihat kan memang dari situ aja ya. Karena itu memang sangat membantu masyarakat sekali. Kalau saya sih dari saya mulai berpraktik tahun 2013, saya sudah mewajibkan itu hepatitis dan HIV untuk diperiksakan. Karena apa? Kita berpikir adalah anak. Iya. Ya, karena kita berpikir adalah anak. Kalau hepatitis itu paling tidak dalam 18 jam dia sudah dapat HBIG vaksinnya, dia sudah dapat. Nah itu juga biasanya sih untuk penduduknya disediakan di puskesmasnya ya kan? Iya, kalau Iya. HBIG gratis dok. Nah gratis kan. Nah kalau mungkin di rumah sakit itu bisa 2 juta 3 juta. Iya, 2 juta 3 juta. Harganya kayak gitu, dan jadi itu sangat membantu sekali. Iya. Nah kalau HIV ini lebih ribet ini, dikarenakan memang cara persalinannya pun harus diperhatikan. Iya. Cara persalinannya harus Nggak bisa diperhatikan, harus sembarangan. sesar. Harus sesarnya pun harus metode tertentu. Metode. Saya harus kursus lagi untuk bisa menangani diri. untuk bisa mempelajari, harus kursus lagi. Saya sendiri harus kursus lagi apa segala macam. Jadi memang harus ada ininya ya, ada sertifikatnya khusus sendiri. Jadi memang tidak bisa ditangani secara biasa-biasa aja. Dan yang paling penting adalah ARV-nya. Iya. ARV-nya dalam kurang dari 24 jam memang sudah harus diberikan. Iya. Jadi agak miris sekali kalau ibu itu belum periksa, sudah dilahirkan anaknya, dan dalam waktu 24 jam tidak dapat itu. ARV, iya. Dengan Tapi banyak berarti dok ya. Banyak.
Dan Iya. itu kasusnya banyak Boleh saya sekali. tambahkan, Iya, Pak? silakan. Boleh, Coba. boleh. Nah, jadi ada beberapa juga saya melihat kemarin permasalahan waktu zaman dulu juga dikemukakan. Sebabnya yang standarisasi dari Mbak Nadia ngomongnya sama Dr. Irza, standarisasi puskesmas rumah sakit dikasih vaksin HRV tadi. Tetapi kebanyakan Obat ARV, Pak. obat ARV ya, Nah. atau di bubble. Ini kan banyak kita di tempat daerah-daerah terpencil yang di tempat pedesaan yang cuma ada bidannya, Iya. gitu. Itu pasti kan lewat. Masalah Iya, itu iya, lewat. Mereka ngambil tempat terdekat terlebih dahulu untuk melahirkan di bidan dulu kan, tetapi Iya. tidak melalui proses yang terstandarisasi Iya, kesehatan tadi iya. gitu. Banyak itu yang lewat. Mm-mm. Yang lewat itu yang Ya waktu itu masih belum ini. nggak tahu masalah bidannya seperti apa Oke. gitu. Mungkin kalau saya boleh bantu jawab, jadi saya yang jawab. Jadi kalau saya yang jawab ya. Itu klarifikasi ya. Nah. Sebenarnya ada solusi. Klarifikasi. Bukan. Jadi ya itu memang benar sekali ya. Itu dia makanya memang perlu di apa? Jadi nanti pada program namanya ANC ya. Iya, Antenatal ANC, Care. ya. Jadi memang ada baiknya memang setiap ibu hamil itu memeriksakan. Iya. Ya paling tidak itu ke bidan. Nah, seperti kata Bapak tadi, bidang terpencil, itu kan bidang terpencil atau apa segala macam kayak gitu. Kalau memang di situ kita ambil contoh lah, kita banyak kepulauan ya. Iya. Tapi rasa saya kayak saya ambil contoh lah, kepulauan kayak Lepar ya. Iya, Lepar Pomo itu ada puskesmasnya, Iya. ya kan? Mm-mm. Nah itu ada puskesmasnya, dan rasa saya sih saya dapat pasien kemarin ada yang dari Pomo itu dia dapat di tes HIV, Dites. Iya. ada fitur eliminasinya ada. Nah itu ya kita memang sih yang itu alhamdulillah negatif ya. Nah, Iya. nanti saya bilang di sini ada yang positif, ya enggak, itu negatif. Itu negatif itu negatif. Cuma saya sudah penglihatannya ada kayak gitu. Cuma memang nah mungkin himbauan juga sama yang di sana ya, mereka memang biasanya sudah merujuk untuk oh iya ibu nanti melahirkan harus di mana. Iya. Kalau Lepar itu saya ambil contoh misalnya Pulau Lepar di Bangka Selatan ya. Iya. Nah, mungkin di RSUD. Mm-mm. Di situ sudah bisa untuk jadinya. Memang itulah yang sulit adalah untuk menyeragamkan sistemnya. Iya. Ya, kalau ininya ya untuk ininya sendiri. Iya. Ya. Oke, ini saya ke Pak Sabta dulu ya. Iya. Pak Sabta, ini sih seperti yang kita ketahui sih. Nah, ini saya tanyakan data tadi sama Bu Leli ya soal bagaimana pada jumlah penderita anaknya sendiri apa segala macam gitu ya. Nah, sekarang tagline kita di sini adalah memang tentang peran KPA ya, Komisi Perlindungan Anak sebagai memang pemerhati gitu ya gitu. Nah ini dari KPA sendiri ada nggak data berapa banyak nih sudah ada jumlah anak yang memang sedang diawasi ini sekarang? Seperti yang kita ketahui kan mungkin dari KPA sendiri tadi efeknya kan bukan hanya, malah lebih ke efek sekunder ya. Efek sekundernya seperti apa supaya dia memang dapat mungkin gizi cukup, dapat mungkin pendidikan yang baik apa segala macam. Ada nggak Pak? Gimana? Ada datanya nggak kira-kira dari KPA Bangka Belitung sendiri? Ini provinsi ya Pak ya? Iya, provinsi bubble. Jadi kami memang kemarin dari 2016-2017 itu sering menemukan kasus-kasus yang kayak terjangkit virus HIV dari orang tua gitu kan. Tetapi temuan itu kebanyakan tidak sengaja gitu kan. Kita sengaja assessment melalui psikolog kita kan yang kerjasama dengan kita lembaga psikolog gitu kan. Psikolog itu menyampaikan ke kita bagaimana kronologisnya dan kami baru bisa mengetahui bahwa anak ini memang terjangkit gitu kan HIV. Kalau masalah grafik berapa jumlah kami belum bisa mendatanya itu karena masih praduga karena kami bukan ahlinya gitu. Nah kedepannya kami pengen program ini KPAI bekerjasama dengan Dinas Kesehatan,
Komisi S itu kita sinkronisasikan datanya gitu. Nah, ketakutan saya bicara masalah berapa jumlah, sedangkan dinas kesehatan berapa jumlah ini ada perbedaan gitu. Perbedaan, jadi memang ada beberapa gitu kan, beberapa anak yang kami assessment waktu itu yang terjadi HIV. Oke. Nah, yang diharapkan sendiri upayanya gimana Pak? Misalnya nanti program ini kan bisa disebutkan belum ada ya, ini sebenarnya. Nah, upayanya sendiri pengennya seperti apa nanti program yang akan dicanangkan kira-kira kalau memang udah ada ini, karena memang saya baru terpikir dan ini gagasan yang sangat cemerlang sekali seperti itu. Memang merekrut dari seluruhnya memang anak yang paling jadi ini, korban kalau bisa kita katakan di sini ya. Ya kalau ya memang kita kalau bicara anak ini, anak adalah masa depan negara, masa depan bangsa. Jadi kalau anak memang sudah terjangkit, ya itu kan dari Allah SWT. Jadi saya pengennya kita bekerja sama dengan pihak ketiga. Seandainya ada orang terjangkit virus HIV ini, kita dari segi pendidikannya bagaimana. Kebanyakan ya dari segi ekonomi mereka menengah ke bawah. Bagaimana solusi-solusi yang kita tawarkan pada mereka, kita programkan gitu. Kemarin kami di Komisi Perlindungan Anak itu apabila anak tidak bisa sekolah, kami kerjasama dengan Badan Amal Zakat Babel dan diprioritaskan untuk sampai jenjang sekuliah akademisinya gitu kan. Kalau itu bicara anak yang tidak mampu, ya. Dari segi kesehatan ada beberapa kami rekomendasikan ke harapan kita ke rumah sakit di Jakarta untuk operasi jantung, operasi katup. Nah, kami bagaimana memikirkan solusi-solusi itu? Kami buat rekomendasi, kami kerjasama dengan pihak ketiga, misalnya PT Timah, gitu kan, BUMN yang lainnya, untuk menyumbangkan sumbangsinya kepada anak. Dan alhamdulillah kemarin ada beberapa anak di tahun 2018, 2019 itu banyak kita rekomendasikan ke Jakarta untuk operasi, untuk sakit yang hati itu. Nah, jadi harapan kami ya kita kalau kita bicara anggaran, memang kita kalau kami juga di Komisi Perlindungan Anak nggak ada anggaran seperti itu, apalagi sampai ke Jakarta. Tapi kita bagaimana solusi-solusi bisa anak ini terjamin kesehatannya gitu. Kebetulan waktu di 2016 sampai 2020 saya termasuk komisioner kesehatan. Di KPAI pusat itu Ibu Siti kebetulan kereta koordinasi dengan KPAI pusat apabila ada kendala-kendala dari kesehatan, misalnya anak-anak yang ada penyakit-penyakit yang itu kan parah gitu, kita rekomendasikan ke pusat gitu untuk membantu. Dan pihak ketiga intinya gitu, kita bersama-sama bekerja sama, kita ambil dana TSR-nya untuk membantu orang-orang yang tidak mampu itu, terutama anak-anak di Provinsi Bangka Belitung. Oke, ini satu lagi ya, dua lagi sih sebenarnya. Jadi yang pertama adalah, nah kalau kita bicara tentang HIV/AIDS kayak gitu ya, dan orang sudah terjangkit, yang paling penting adalah selanjutnya edukasi ya, boleh juga. Tentang edukasi nih sini. Nah ini maksud saya yang tidak kalah penting adalah mungkin mengedukasi orang tua ya. Di sini ya tentang, nah mungkin di sini peran dari ini ya, peran dari KPA bisa lanjut seperti ini. Pernah nggak Pak, maksudnya tadi seperti Anda bilang juga tadi bahwa ada ini ya, ada itu psikolog untuk anaknya juga. Nah jadi dari dunia sendiri ada nggak untuk pendidik, sudah berjalan belum? Ada misalnya Anda menemukan orang dengan HIV/AIDS gitu, anak dengan HIV/AIDS. Nah sudah berjalan belum
edukasi untuk orang tua. Maka saya jelas, Dok, tadi kami sudah menemukan beberapa titik-titik anak yang terjangkit HIV, tetapi kami tidak bisa mendatakan itu karena yang tadi. Jadi kami kerjasama dengan psikolog. Ini psikolog ada pendidikan, terus pendidikan SDM khususnya. Jadi kebetulan kita asesmennya masalah pendidikan ya merembetnya ke HIV. Ya, ketahuan seperti itu. Jadi kami nggak bisa melakukan untuk asesmen khusus untuk HIV gitu. Nah, jadi memang ada beberapa ada banyak kasus. Jadi ada perbedaan-perbedaan memang. Oh, ini ditangani oleh psikolog pendidikan, ini psikolog SDM, ini psikolog, ada bermacam-macam psikolog kan. Makanya kami kerjasama dengan HIMSI, Himpunan Psikolog Provinsi Bangka Belitung gitu kan, untuk bisa membantu kinerja kami waktu itu. Kalau bicara masalah data tadi, itu tadi Gitu ya. kebetulan psikolog pendidikan, asesmen masalah pendidikan, kenapa tidak sekolah, kenapa ini, ternyata itu penyebabnya kan, ada masalah dengan kesehatan, misalnya HIV gitu kan. Nah, kita punya catatan saja. Nah, kami agak kesusahan untuk bagaimana solusinya gitu kan. Makanya ke depan yuk kita sama-sama, apabila terjangkit itu kami rekomendasi ke Dinas Kesehatan bagaimana solusinya, apa dikasih vaksin atau perhatian penuh kepada anak ini jadi sorotan dan datanya disimpan oleh Dinas Kesehatan gitu kan. Kami sangat merahasiakan identitas anak apabila anak itu terjangkit HIV gitu kan. Mungkin masih pertanyaan yang sama buat Bu Leli. Ini untuk dari segi edukasinya sendiri yang sekarang sudah berjalan, terutama yang anak ya. Ya, kalau untuk edukasi paling kita kalau ketika Yang pada pasien yang sudah nih. Iya. Paling kita ketika menemukan pasien ibu hamil terutama yang positif, itu kita mengedukasinya bagaimana dia ketika melahirkan nanti anaknya seperti apa. Nanti ketika anaknya lahir kita jelaskan akan diberi profilaksis. Nanti terus juga ketika dia sudah 18 bulan nanti kita tes HIV-nya seperti apa. Paling segitu Dok untuk edukasi untuk ke orang tuanya, supaya agar juga kalau ketika dia sudah dewasa dia bisa diberitahu status dia kalau dia setelah HIV. Dan tentunya kalau ketika menemukan dia 18 bulan ternyata positif, dilanjutkan ARV-nya. ARV-nya dari, ada sekarang anak yang dulu dari mulai dia 18 ditemukan positif sampai sekarang ini masih minum obat. Jadi orang tuanya juga mengedukasi orang tuanya supaya anaknya, mungkin namanya anak-anak ya Dok ya, pasti bosan dia minum obat kan, tiap hari harus minum obat seumur hidup. Ada kalanya pasti anak-anak bertanya kan, kenapa saya harus minum obat terus? Harus itu bikin lemes soalnya. Iya. Orang tuanya positif Pak. Iya, orang tuanya positif. Berarti satu keluarga konsumsi ya? Iya, jadi satu keluarga mengkonsumsi ARV. Nah, paling kita mengedukasi bagaimana caranya supaya orang tuanya bisa memberikan semangat ke anaknya supaya minum obat. Karena ada anak yang kondisinya drop gitu, dia nggak mau minum obat lagi, jadi akhirnya kondisi drop. Jadi kita konselor yang ada di rumah sakit yang memberikan ARV itu selalu, iya, selalu memberikan konseling ke orang tuanya supaya anaknya tetap mengkonsumsi ARV. Karena kadang-kadang kan banyak efek sampingnya kalau ARV ini. Iya, kalau ini mungkin lemes saja sih. Ini apa segala macamnya. Oke, kembali lagi pada Pak Sapta, ini mungkin Anda banyak bisa temukan ya. Kalau kita bicara tentang penularan tadi dari orang tua, tadi Pak Sapta udah bilang ya, Pak Sapta anak. Tadi kita bicara dari ibu ke anak. Gitu, kita. Nah ini seperti kita ketahui ya, penularannya itu memang sebenarnya di dunia itu paling banyak jarum suntik. Paling banyak itu jarum suntik, vertikal tadi, nah baru memang hubungan seksual. Nah, yang nomor 3 ini, maksudnya pasti Anda banyak banget kan ketemu sex abuser, sex predator, ya untuk di sini. Nah ini gimana nih untuk wilayah Bangka Belitung sendiri?
ada nggak penularan? Ini sangat potensial ini Iya. bisa menularkan Iya. gitu lah ya. Iya. Karena kalau apalagi kalau dari sex abuser ya sex predator ya yang memang benar-benar pedofil kayak gitu ya. Ini soalnya berganti-ganti nih biasanya nih. Biasanya berganti-ganti, biasanya ini memang kesannya memang karena apa istilahnya karena perilaku ya. Perilaku Malah yang lebih menyimpang lebih, gitu ya. lebih ini ya, lebih rentan menurut saya hal seperti itu. Nah ini pernah ketemu dan bagaimana? Mungkin kalau ini sendiri saya rasa di KPA juga sudah ada programnya saya rasa kalau untuk sex predator ya. Iya. Silakan Pak. Jadi ada memang banyak di bubble kami langsung menangani langsung oleh pelaku, baik pelaku maupun korban pelecehan seksual, baik predator anak, ada pelakunya sampai homoseksual, Iya. lesbi ada juga di sini. Tetapi kami belum menemukan adanya penularan dari pelaku kepada korbannya sampai saat ini. Tapi ada, saya menemui orang yang memang sudah positif penyakit HIV. Itu umurnya 50-an tahun kalau nggak salah umurnya dia. Itu setiap saya bertemu dengan dia, saya selalu komunikasi dengan dia. Bagaimana solusi-solusi yang dialami oleh diri dia sendiri. Jadi mereka kebanyakan yang sudah terjangkit HIV, kita selalu terfokus dengan kesehatan pengobatannya. Beda dengan teman saya ini, teman saya bicara teman lah, dia terfokus dengan kesehatan obat HRP-nya, tetapi dia fokus dengan kesehatan, masalah agamanya. Jadi dia tingkat agamanya lebih tinggi. Dan alhamdulillah sudah 20-an tahun dia selalu bersemangat. Dan setiap Sabtu Minggu itu dia ke gereja, setiap Jumat ke gereja, menyiarkan agama gitu kan. Jadi salah satu juga obat dari pemikiran saya Pak Dokter mungkin Pak Dokter iya. Agama itu paling penting. Jadi ini positif. Positif, Pak. Oh, positif. Positif. Itu Nggak minum obat? Ah? Nggak minum obat? Minum obat terus, minum konsumsi obat. tiap hari. Sampai kalau dia habis obat yang bentuk kapsul kalau nggak salah ya, itu kasihan sama dia. Udah lemes, udah hampir pingsan. Terus pengirimannya agak lambat gitu kan, mungkin. Jadi kalau sudah dia konsumsi itu semangat lagi badannya, dan tetapi tidak lupa dengan agama. Gitu. Iya, salah satu itu obatnya. Jadi dia walaupun habis obatnya, dia agama jalan terus. Jadi salah satu mungkin ya, mungkin dari pemikiran saya, mungkin anugerah Allah juga. Ini kan penyakit dari Allah juga, dan juga di samping kesehatan juga ditambah dengan nilai-nilai agama. Jadi kebanyakan saya temui dari ada beberapa kasus yang kemarin-kemarin yang saya ceritakan tadi itu dari segi agamanya dari orang tua sampai ke anak itu agak kurang. Agak kurang. Jadi terpikir secara psikologisnya mungkin ya Bu ya, secara psikologisnya jadi tertekan batin, tidak ada semangat, itu nama drop kalau nggak salah kalau gitu ya Bu ya. Dropnya dan imun tubuhnya menurun gitu kan. Jadi salah satu upaya-upaya juga kedepannya ya kita guide masalah agama. Oke, sebelum masuk ke sebelum kita masuk ke iklan, ada satu nih saya tanya sama Bu Leli. Nih hari ini kan tentang hari sedunia ya, gitu ya. Untuk ini nih ada program nggak dari dinas kesehatan? Kalau untuk program khusus sih nggak ada, tapi kita barusan tadi pagi secara serentak tes HIV serentak seluruh Indonesia. Pegawainya? Enggak, jadi tuh? kita mengumpulkan ibu hamil. Oh, iya. Di selalu hari ini kita di Puskesmas Taman Sari tadi. Oh iya, alhamdulillah. Untuk Babel di Taman Sari tadi 39 orang dites. Jadi seluruh Indonesia itu semuanya tes HIV, 34 provinsi, minimal 30 orang. Jadi kita udah memecahkan rekor muri tadi
kita targetkan 10.010 kan yang tes HIV, tapi sepertinya tadi dihitung Muri lebih dari 1.010. Iya. Jadi dari jam 8.20 sampai 11.20 tadi kita acara tes HIV. Jadi ini programnya kementerian ya? Iya, dari kementerian. Kalau untuk kita sendiri sih di beberapa daerah juga ada yang melaksanakan tes HIV juga, ada yang di posyandu, ada yang di lapas, ada juga yang promosi penyuluhan di kelas-kelas ibu hamil untuk hari AIDS dunia. Iya, jadi itu mungkin yang kita laksanakan untuk Tinggal kita tunggu aja update-nya berapa peningkatannya. Nah, Mudah-mudahan. Apa keluarkan apa COVID? Mudah-mudahan dong nggak ada ya di sini. ini pertanyaannya dari Agus ya, Agus di Jalan Mentok. Agus pengen tanya sama sore Dr. Yoza dan juga narasumber. Saya pengen tanya Dok, kalau misalnya kita memiliki keluarga yang terdeteksi HIV/AIDS seperti itu, bagaimana langkah awal kita untuk merujuk ke rumah sakit atau tempat medis yang terbaik buat penanganan keluarga kita tersebut, karena ini sering kali menjadi aib keluarga gitu. Terima kasih dokter dan juga narasumber. Agus di Jalan Mentok. Mungkin Bu Leli ini Iya, ya. iya. ya. Jadi buat Agus di Jalan Mentok. Jadi kalau untuk ketika kita menemukan keluarga yang positif, yang utama ya pasti kita ajak dia untuk pengobatan ARV. Nah, kalau untuk di Bangka Belitung ini ARV-nya sudah disediakan di 8 rumah sakit. Jadi rumah sakit yang ada di kabupaten kota itu sudah ada semua untuk pelayanan ARV-nya. Terus juga satunya lagi di rumah sakit provinsi. Jadi kita udah menyediakan ARV di sana. Tinggal datang ke situ, yang pasti bawa hasil tes positifnya ya. Nanti kita bisa lakukan pengobatan di situ. Dan yang utama jangan ada stigma ya, pada diskriminasi dari keluarganya sendiri. Dukungan keluarga itu yang paling penting. Jadi dukungan keluarga kepada pasien yang positif itu yang paling penting. Kalau dia sudah dapat dukungan dari keluarga, insya Allah pasti dia pengobatannya akan berjalan lancar. Tapi kalau keluarganya tidak mendukung, itu yang biasanya sering membuat pasien udah sehat, udah lepas nggak lagi minum obat. Karena obat itu harusnya seumur hidup. Ya, jadi ARV-nya gratis. Tinggal datang saja, iya gratis. Tinggal datang saja ke rumah sakit. Mungkin bayarin biaya karcis ya, karcis di depannya biasanya. Nah, tapi biasanya juga teman-teman di layanan yang sudah sering kita didatangi setiap bulan sih kan setiap bulan nih ngambil obatnya, dia udah kenal biasanya. Biasanya juga kalau memang dia memang yang tidak mampu, udah dibebasin aja biasanya biaya karcisnya sama teman yang di layanan. Biasanya seperti itu sih, tinggal datang aja. Oke, itu ya untuk Kalau boleh saya tambahkan sih sedikit, jadi kalau untuk memang sudah mengetahui ya dibawa ke ini ya puskesmas boleh. Iya. Nah, ini ya. Karena memang harus dikonfirmasi dulu, nggak bisa ujuk-ujuk dok, Pak saya HIV nih, nggak bisa kayak gitu ya. Karena ini doangnya, karena mungkin dia pernah suatu ketika dia pernah berhubungan dengan mungkin apa PTS atau segala macam gitu, dibentuk sendiri itu nggak bisa seperti Iya, itu. makanya harus bawa hasil Ya, obatnya. bisa dulu. Nah biasanya dari situ akan dari puskesmas misalnya dia akan dirujuk lagi kalau sudah diketahui positif. Itu pun positif tidak sementara di situ ya. Iya. Itu tuh hanya pemeriksaan awal. Nanti di screening VCT awal. akan diperiksa lagi dengan ELISA biasanya ya, Iya. dengan yang lebih akurat lagi. Nah kalau memang sudah kondisi baru dicek CD4 apakah memilah apakah memang masih HIV atau memang sudah AIDS kayak gitu. Nah jadi memang itu beda lagi, pengobatannya beda lagi. Iya. Nah, jadi Karena diarahkannya ada seperti imunnya itu. Jadi memang pergilah ke pusat kesehatan dulu yang terdekat, nanti dari situ akan kelihatan jalannya dari sana. Dan satu lagi tadi tentang stigma negatif ya, tadi ada dikemukakan sama Mbak ini. Jadi kalau menurut saya ya, mungkin ini ya, ini HIV/AIDS ini ya amit-amit sih kalau tertular apa segala macam. Cuman ini bukan seperti dulu lagi ya. Ini sekarang sudah ada obatnya. Obatnya juga bukan untuk sembuh sih sebenarnya, tapi
paling tidak bisa bertahan hidup ya, bisa ini dan bisa seperti orang pada biasanya ya, seperti orang pada biasanya. Yang penting adalah para penderita HIV/AIDS ini bisa ini ya, mengolah hidupnya dengan baik seperti itu ya, supaya yang paling penting adalah supaya dia tidak menularkan ke orang lain. Jadi supaya dia tidak menularkan ke orang lain ya, dia harus dianggap sebagai manusia biasa seperti itu, bukan sebagai suatu barang yang harus dijauhi. Nah, harus dihindari. Nah, dia sebagaimana ini bisa kalau Anda tahu, saya barusan ngobrol tadi ya, mungkin ada seorang bintang besar, dia sudah mengatakan saya sebut saja di sini Magic Johnson gitu ya. Nah, itu dia sudah mengumumkan bahwa dia adalah HIV/AIDS apa segala macam, orangnya sekarang masih sehat ya, masih sehat, pengusaha sukses, ini banget gitu ya, banyak orang yang dikelilingi oleh orang-orang kayak gitu ya. Entahlah itu tentang cara penularannya kita tidak tahu lah, mau itu memalukan, entah itu cuman memang yang dari tadi ya, dari ibu terhadap anak itu kan tidak dikehendaki ya, tidak dikehendaki yang seperti itu. Nah itu bodoh lah tentang yang itu ya. Jadi ya sebenarnya ini nggak perlu dihindari, dia bisa berkelakuan baik dengan ini apa segala macam, asal jangan Anda berencana untuk berhubungan dengan dia gitu ya, nggak masalah juga, atau berganti jarum suntik dengan dirinya gitu kan, itu tidak masalah menurut saya. Ada pertanyaan lagi, Pak? Oke, satu lagi dok sebentar. Ini dari Rena di Jalan Selan. Ya. Rena di Jalan Selan, dia mau tanya, selamat sore Dr. Yoza dan juga narasumber, kalau misalnya kita sudah menikah dan pasangan kita itu harus mengkonsumsi obat seumur hidup yang dokter bilang tadi, apakah akan berpengaruh ketika kita melakukan hubungan suami istri dan juga terhadap anak yang dilahirkan nanti gitu? Terima kasih. Ya, boleh lagi. Ya, jadi ketika kita menemukan pasangan kita ternyata dia harus minum obat seumur hidup, ya mungkin istrinya ini ya 99% nggak akan tertular kalau suaminya memang teratur minum obatnya. Karena kan minum obat ARV itu kan untuk menurunkan virusnya di dalam tubuh si Oda. Jadi Oda yang minum ARV pasti nanti virusnya ditekan seminim mungkin sehingga tidak menularkan ke pasangannya. Nanti istrinya kemungkinan besar nggak akan tertular dan anak yang akan dikandungnya juga kemungkinan tidak akan tertular selama suaminya minum obat dengan teratur. Iya, untuk Mbak Rena di Jalan Selat. Udah dokter? Ya. Oke. Ini agak saya perbaiki dikit. Oke. Kalau intinya pertanyaan ini adalah bagaimana kalau kita menikah dengan Oda. Orang dengan HIV/AIDS. Satu, jangan berencana punya anak. Ya, jangan berencana punya anak. Memang dari penelitian memang bisa menekan replikasi virus dari pengobat ARV sendiri. Tapi tetap disarankan untuk tetap memakai kontrasepsi. Untuk berhubungan apa segala macam tetap memakai kontrasepsi. Kita tidak melarang untuk berhubungan atau apa segala macam, tapi tidak menyarankan untuk pertukaran cairan. Seperti itu. Jadi kalau untuk istilahnya bersosialisasi kita tidak melarang, cuman kalau memang melakukan hal-hal yang istilahnya berprospek untuk bisa penularan, itu sangat kita larang keras biasanya. Walaupun memang benar kata Bu Leli bahwa memang bisa menekan banyak sekali untuk ininya ya, cuman ya tetap saja. Nanti kan juga itu yang kedua adalah kalau nanti bisa punya dan misalnya perempuan dan dia punya anak, itu juga kita harus mikirin bayinya juga nantinya. Persalinan dengan yang sudah dijaga pun untuk protokolnya itu masih bisa menurunkan sebesar 14%. Gitu loh. Yang baik adalah memang ibunya juga sebelum lahir juga diperiksa dulu CD4-nya apa segala macam, dan seperti kata Bu Leli tadi memang bisa menekan. Tapi boleh sih asal waktu berhubungan periksa CD4. Iya, sudah pas. Repot juga kan kalau
dia berhubungan mau periksa darah dulu. Oh, Ya, itu kan agak repot ya kalau gitu ya, harus periksa Dan juga harus memperhatikan tumbuh kembang anaknya itu sendiri. Enggak, nanti. ini kalau yang suami istri gitu Iya. ya. Itu kan Kalau misalnya suaminya aja kan ini. Jadi kalau misalnya suaminya aja mungkin ketika sidikor suaminya bagus, mungkin boleh ya, berhubungan tapi ya, Dok, ya? tetap nggak inilah. Kalau mau berhubungan juga Lebih baik jangan gitu. kalau lebih baik jangan berhubungan susah juga ya Pak ya, udah nikah gitu ya. Maksudnya jangan punya anak gitu kan. Yang punya anak nggak, Mungkin maksudnya Anda memiliki tetap anak. pakai pengaman. Eh, Tetap pakai kondom kayak gitu ya, tetap pakai kondom, tetap pakai ini apa segala macam, agak mengurangi mungkin apa istilahnya agresivitas dalam berhubungan, Iya. apa segala macam yang bisa apa berpotensi untuk penularan lah, yang seperti itu. Ada mungkin bisa jadi apa ya seperti itulah, mau to mouth apa apa maksudnya seperti itu ya. Berciuman pun sudah dibuktikan tidak menular. Oh, gitu. Iya gitu lah, cuman mungkin pada mukosa memang agak sulit ya kalau ininya sendiri ya. Sebelum kita closing statement dari saya adalah bahwa ya memang HIV dan AIDS memang kalau dulu memang ada suatu penyakit yang sangat-sangat menakutkan ya, tapi kalau sekarang sendiri hal ini sih sudah ditemukan bagaimana cara kita bertahan hidup, dan bagaimana cara kita diterima oleh masyarakat apa segala macam seperti itu ya. Nah, terutama di sini pada anak gitu loh, terutama pada anak. Nah di sini seperti yang Pak Sabta tadi jabarkan adalah yang banyak adalah efek sekunder dari sini. Kata nggak usah kan kalau dia mengidap HIV, orang tuanya pun mengidap HIV pun cukup dikucilkan biasanya, dan itu sebenarnya tidak perlu terjadi gitu. Banyak sekali anak-anak sekarang yang orang tuanya HIV positif, malah sudah sebagian besar enggak ya, Bu Leli ya, sudah sebagian besar mereka sudah karena sudah mendapat penanganan yang tepat. Jadi mereka pun sudah negatif biasanya. Nah di sini yang harus diperhatikan adalah efek sekundernya. Jadi jangan dijauhi, jangan diinin apa segala macam. Kalau memang ada kekurangan mohon di apa seperti kata-kata tadi, kebanyakan dari mungkin kalangan ekonomi kurang kan dari situ. Nah, malah harus di support dari situ ya. Nanti mohon pertolongan juga nih dari Pak Sabta, mungkin kolaborasi dengan dinas kesehatan atau segala macam supaya memang bisa ada program supaya memang anak-anak dengan HIV ataupun dari latar belakang keluarga dengan penderita HIV dapat berkembang sesuai, bisa tumbuh kembangnya lebih tumbuh kembang dan bisa jadi orang sukses biasa seperti itu. Iya. Gitu. tidak menghalangi. Oke, mungkin sampai di sini acara pada sore ini kami tutup. Ya, saya kembalikan pada Mbak Noni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.